Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Cerita horor pendaki Gunung Gede ini kerap menghantui pendaki-pendaki lainnya. Ada Anda pernah merasakan juga saat mendaki pendakian sebuah gunung? Pengalaman ini diceritakan oleh seorang pendaki yang diketahui bernama Asrilia Putri. Cerita horornya itu tersebar luas lewat akun Instagram @mountnesia dan hingga viral. Jika ada yang pernah mendaki Gunung Gede, pasti sesekali pernah mendengar cerita serupa ataupun cerita ini. Cerita ini judulnya apa nih? Cerita horor pendaki Gunung Gede bikin merinding. Kisah Putri berawal ketika ia dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kala itu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia tak memiliki perasaan janggal dan buruk dalam pikirannya hingga ia tiba di lembah Surya Kencana. Sebuah lembah indah yang ada di Gunung Gede yang terkenal cantik dengan Edelweiss yang ada di sana sini. Ketika hari berganti, ia mulai menemui hal aneh dan janggal. Ketika itu Putri dan teman-temannya merasa terlambat untuk melakukan pendakian ke puncak. Namun ia mencoba untuk tetap semangat meskipun kabut mulai turun menutupi pandangan jalan untuk menuju puncak gunung. Sekitar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan turun ke lembah Surya Kencana. Dalam perjalanan itu, ia bertemu dengan 3 pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya yang cedera. Sebut saja namanya Vina. Sebagai wujud peduli, Putri dan kawannya pun menghubungi petugas, membantu Vina agar bisa cepat dievakuasi. Namun petugas tak juga datang hingga mereka pun beristirahat dan menghentikan perjalanannya di bawah pos 3, dan kala itu hujan turun deras, petir, ditambah suasana gelap dan suasana itu pun semakin mencekam. Mereka pun membangun shelter dari flysheet seadanya. Dalam peristirahatan itu, sesekali mereka mengobrol untuk mengalihkan perhatian Vina yang sedang melamun dengan tatapan kosong. Namun naas, tubuh Vina mendadak dingin dan lemas, tak sadarkan diri. Sontak semua panik dan mencoba menyadarkan Vina dan meyakinkan bahwa perjalanannya segera usai. Vina sempat sadar kala itu, namun tatapannya kosong. Wajahnya pun pucat pasi. Saat bersamaan, hujan makin deras dan petir menyambar-nyambar. Keadaan Vina makin parah, bahkan mengeluarkan suara aneh. Tatapannya makin menyeramkan. Putri dan teman-temannya pun mencoba menyadarkan dengan membacakan doa dan berharap agar Vina segera sadar. Untunglah doa itu manjur dan membuat Vina sadar.
Tapi keanehan kembali terjadi. Giliran teman Putri yang bernama Dinda yang berlaku aneh. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya. Setelah didoakan, Dina pun sadar. Namun Vina kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Setelah sadar, keduanya pun minta ingin segera pulang. "Iya, jangan nangis, Din. Hujan udah reda, jangan panik. Bacaan doa ya, Din," ujar Putri menenangkan. Seiring cuaca membaik, perjalanan ke base camp pun dilanjutkan. Karena tidak memungkinkan untuk turun bersama, rombongan pun dipisah menjadi dua dengan beberapa orang turun terlebih dahulu untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Putri ikut rombongan di belakang. Perjalanan turun itu pun dilanjutkan kembali. Namun salah seorang kawan Putri ingin buang air kecil. Rombongan pun menunggu. Namun setelah kawan Putri selesai pipis, Putri malah dilempar benda asing dan misterius yang menyerupai bola basket. Entah asalnya dari mana. Saat itulah ia tak sadarkan diri seperti kesurupan. Tubuh Putri mendadak lemas. Semua orang yang ada di sekelilingnya nampak berukuran lebih besar dari tubuhnya. Tingkah Putri makin janggal ketika ia malah menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak beberapa lama, Putri tersadar. Ia pun duduk sambil dirangkul temannya. Belum juga benar-benar tenang, tiba-tiba Putri tersentak dan terkaget setelah mendengar suara mirip batu terjatuh di pos 2. Rentetan kejadian belum usai. Saat Putri terbengong, seorang teman yang duduk di sebelahnya mendadak kejang-kejang seperti gejala hipotermia. Anehnya, tak hanya kejang, teman Putri tersebut pun melotot. Mengerikan. Semua teman pendakian yang ada di lokasi membacakan doa agar temannya bisa sembuh. Beruntung ada salah seorang teman yang paham bagaimana menyembuhkan kesurupan. Temannya yang kesurupan disiram menggunakan air panas. Katanya setan yang merasuki tubuh tersebut takut air panas. Dan benar saja, setelah disiram ia mulai sadarkan diri. Percaya tak percaya, cerita horor pendaki Gunung Gede tersebut memang terjadi. Mulai dari penampakan nyata hantu, gejala kesurupan, terjadi hingga ke base camp Gunung Putri. Diketahui kejadian mengerikan ini berawal karena Vina ditinggalkan oleh kawan-kawan mendakinya. Ia ditinggalkan dan ditelantarkan oleh teman mendaki hingga terkena gangguan mistis karena fisik dan mentalnya sedang down karena kecapean dan cuaca ekstrim. Dan seperti itulah kisah kejadian mistis seorang pendaki yang diketahui bernama Putri kala mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Semoga info ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.